yang telah Bapak berikan kepada kelompok kami untuk menganalisis jurnal dengan judul Mengenal Lebih Dekat Tanah Toraja. Saya Alfira Gunita Syam dengan NIM 1055841044024 selaku moderator. Adapun rekan saya yang pertama, saya Mulyadi dengan NIM 1058411025524. Adapun rekan saya yang kedua, Saya Sofyan dengan NIM 105844103. untuk mengenal lebih dekat Tanah Toraja, saya selaku moderator ingin berbincang-bincang kepada kedua teman saya, yaitu Adi dan Tiang. Saya ingin bertanya kepada Adi, apa sih yang Anda ketahui tentang Tanah Toraja, Adi? Yang saya ketahui tentang Tanah Toraja, mereka itu mempunyai penduduk yang mayoritas non-Islam, di mana mereka itu hidup selalu berdampingan dengan agama-agama lain seperti agama Islam, yang di mana mereka itu mempunyai toleransi agama yang sangat kuat dan mempunyai adat istiadat yang sangat menjunjung tinggi. Kalau menurut kamu, Sofyan, apa sih yang kamu ketahui tentang Tanah Toraja? Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Adi tadi, yaitu Tanah Toraja adalah tanah yang sangat menunjuk tentang adat istiadat. Tanah Toraja juga dikenal sebagai tempat yang memiliki destinasi wisata yang sangat melimpah, apalagi ada patung Yesus yang terbesar di Toraja. Ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung di sana. Jadi teman-teman, asal usul Tanah Toraja itu seperti yang kita ketahui bahwa budaya atau kebudayaan tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Mereka yang tumbuh besar di suatu daerah pada umumnya masih kental akan budaya atau adat istiadat mereka. Pada dasarnya terdapat beberapa pendapat mengenai asal usul Tanah Toraja. Yang Adik, menurut kalian? Pendapat apa sih yang kamu ketahui tentang Tanah Toraja? Jadi ada istilah orang Bugis yang mengatakan yang menyebut Toraja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Namun orang Lu menyebutnya Toriajang yang artinya adalah orang yang berdiam di sebelah barat. Nah, ada juga pendapat lain mengatakan bahwa kita Toraya berasal dari dua kata, to yang berarti tahu orang, dan raya yang berasal dari kata meraya yang berarti besar atau bangsawan. Oh, jadi seperti itu. Ya, jadi itu teman-teman tentang sejarah atau kita mengenal tentang Tanah Toraja. Saya juga membaca dari artikel Bapak, yang dimana wilayah permukaan mayoritas suku Toraja itu dikenal dengan sebutan Tanah Toraja, atau Tanah Toraja merupakan salah satu di antara 24 daerah tingkat 2 atau kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Konon leluhur orang Toraja adalah manusia yang berasal dari Nirwana. Ya, saya juga pernah mendengar tentang Nirwana itu. Menurut kepercayaan masyarakat Toraja, nenek moyang mereka lah yang telah pertama kali menggunakan tangga dari langit untuk turun ke Nirwana. Apakah kalian pernah berlibur ke Tanah Toraja? Kalau saya sih belum pernah. Ya? Saya juga belum. Oh. Memangnya kamu pernah ke sana, Adi? Oh, jelas. Karena kampung saya di sana, dan di Tanah Toraja itu yang berletak di, dan kampung saya itu berletak di Tanah Toraja yang di Desa Madandan. Destinasi apa yang kamu ketahui dan telah kamu kunjungi? Iya, jadi destinasi apa yang telah kamu ketahui di Toraja? Karena kamu kan asli penduduk sana, otomatis kamu mengetahui apa-apa saja yang terjadi di Tanah Toraja, atau destinasi apa yang bisa kamu perkenalkan dengan saya dan dengan rekan kita Tiang. Rekomendasi? Ya, yang rekomendasi untuk kita datangi. Yang rekomendasi itu satu di Bundaran, yang dimana itu yang terletak di kota Makale. Nah, kalau ingin menuju ke kota Buntu Burake atau patung Yesus yang tadi kalian sebut itu, kalian hanya tinggal terus saja, terus ke depan, terus belok kanan. Nah, di situ tuh wisata yang sangat paling banyak dikunjungi oleh wisata lain. Jadi di sana itu berarti ada apa sih namanya, kayak turis asing yang berkunjung ke Tanah Toraja? Betul, banyak. Jadi seperti itu.
Jadi Tanah Toraja itu luas ya? Dok? Luas, lumayan luas karena mereka itu mempunyai pegunungan-pegunungan yang sangat indah. Kayaknya kita bagus deh kalau kita berlibur ke Tanah Toraja ya. Menurut kamu seperti apa? Bagus sih. Pendapat kalau tentang Tanah Toraja, kalau kita berlibur ke sana dengan destinasinya yang beragam atau hal-hal menarik apa yang ingin kamu kunjungi ketika kita mungkin bisa ke sana lah, ketika bisa ke sana. Tunggu, bukan hanya cuman bentuk Boracay, akan tetapi masih ada destinasi wisata lain seperti Lolai, yang dimana itu Lolai itu sebuah negeri di atas awan. Nah, negeri atas awan. Di sana itu tempat itu lumayan sangat dingin dan banyak wisata yang datang ke sana. Di puncak Lolai itu kita dapat memandang gumpalan-gumpalan awan yang di bawah kita. Yang tempat wisata itu sangat terkenal lah. Jadi maksud kamu tadi negeri di atas awan itu dia hanya sebuah destinasi atau perumahan atau pedesaan tapi yang terletak di atas awan? Destinasi. Tetapi mereka di situ memanfaatkan adanya sebuah villa atau hotel. Oh, jadi di atas itu ada villa, hotel? Ya, hotel ada. Ya. Nah, kayaknya seru deh. Serasi Ya, jadi teman-teman dari bincang-bincang kita, saya menangkap bahwa Tanah Toraja itu sangat indah dan Tanah Toraja menjadi simbol keberagaman Indonesia, menggambarkan bagaimana tradisi leluhur tetap hidup. Di Tanah Toraja itu masih memegang tetal akan tradisi adatnya, kebudayaannya, dan di sana saling gotong royong. Terus tadi saya ingin bertanya untuk menutup sesi kita ini, di Tanah Toraja itu kan ada saya lihat di media sosial tentang yang mayat Tradisi kematian. Nah, yang ada di tebing-tebing itu maksudnya seperti apa? Karena kamu kan asli orang sana. Mereka itu harus melakukan adat. Yang dimana itu yang adat itu yang bernama Rambu Solo. Kalian tahu Rambu Solo? Belum tahu. Belum tahu. Rambu Solo itu adalah upacara pemakaman yang berada di Tanah Toraja. Upacara ini merupakan adat istiadat yang telah diwarisi oleh masyarakat Toraja secara turun-temurun. Nah, dalam upacara itu kita diharapkan keluarga yang ditinggal mati ini membuat pesta agar supaya penghormatan terakhir mereka itu mendiang yang telah pergi. Rambu Solo juga merupakan suatu upacara yang meriah karena upacara itu dilangsungkan selama berhari-hari waktu pelaksanaan Rambu Solo. Ada seperti siang, hari, atau saat matahari condong ke barat, dan biasanya memakan waktu selama 2-3 hari, bahkan 2 minggu bagi kalangan bangsawan. Nah, mereka itu terbagi dua, ada yang terbagi satu kalangan bangsawan. Pelaksanaan Rambu Solo juga identik dengan penyembelihan kerbau dan babi. Pasti kan bertemu. Ya. Yang seperti yang kita lihat kan di media sosial bahwa penyembelihan itu biasa lebih dari 1 ekor kerbau. Betul. Jadi memakan biaya yang besar. Iya, Ya. seperti apa itu? Mereka tergantung kerbaunya. Jika kerbaunya seperti yang bule itu yang putih-putih, nah harga itu lumayan mahal. Kemungkinan itu bisa dapat mobil Pajero. Mobil Pajero. Kalau seperti kerbau biasa yang hitam, ya minimal harga berapa ya? 30 sampai 40 juta. Tergantung dari umur dan tanduk. Tergantung dari umur. Berarti untuk kalangan yang menengah ke bawah itu dia tetap mengadakan tapi tidak semeriah yang bangsawan atau seperti apa? Mereka pasti tetap merayakan, akan tetapi mereka hanya menentukan ekonomi dia, yang dimana dia bisa merayakan secara meriah, akan tetapi mereka itu menyembelih kerbau semampu dia atau semampunya saja supaya tidak terbeban. Tapi biasa rata-rata mereka itu membeli sebuah kerbau dari waktu kecil. Dari kecil dia merawat sampai besar. Nah, waktu besar jika mempunyai satu keluarga yang meninggal, mereka menyumbangkan itu kerbau atau sebuah babi. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi begitu teman-teman yang telah kita saksikan atau yang saya tanyakan kepada teman saya, karena teman saya juga ini berasal dari Tanah Toraja. Jadi seperti itu tentang Tanah Toraja, kebudayaannya, sukunya, terus mana tempat wisatanya. Mungkin cukup sekian analisis kita tentang jurnal yang telah Bapak berikan. Kami telah membaca dan membuka
tentang apa sih itu Tanah Toraja, dan kami sudah mulai memahami, kami mulai mencari tahu tentang Tanah Toraja, bahwa Tanah Toraja itu sangat indah, sangat kaya akan budayanya, keragamannya dan suku adatnya, dan mereka tuh memegang teguh toleransi. Nah, mereka memegang teguh toleransi. Mungkin sekian bincang-bincang dari kelompok kami. Saya Alvira Yunitasya. Saya Mulyadi. Sufyan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye. Oke.